Tuhan yang terkasih, marilah ibadah Minggu Paskah pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan peringatan kebangkitan Kristus bahwa Dia sudah bangkit dari kematian, yang berarti kuasa dosa dan maut sudah dikalahkannya. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 202 bait yang pertama dilanjutkan bait yang kedua. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kasih, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Engkau persatukan kami di dalam peribadahan Minggu Paskah, baik yang berada di gereja, demikian juga jemaat-Mu yang mengikuti peribadahan di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau hadir dan berkati persekutuan peribadahan Paskah pada saat ini, sehingga peribadahan kami menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk memelihara iman percaya kami, sehingga semakin kuat di dalam Engkau. Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami sehari-hari kami belum bisa wujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Oleh karena itu kiranya Engkau mengampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami Engkau layakkan untuk disebut menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami serahkan peribadahan kami pada saat ini dari awal sampai akhir di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama naikkan nyanyian dari Kidung Jemaat 191 bait yang pertama, kita lanjutkan bait yang kedua. Hari Minggu, hari kebangkitan, kami sambut fajar. Di terang muda
Pada saat ini ya Allah, kami mohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami terima boleh kami renung resapkan dalam hidup kami, menjadi inspirasi untuk kami melanjutkan kehidupan di dalam terang firman-Mu. Dan hamba-Mu yang akan dengarkan firman, yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang akan disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan di dalam peringatan Paskah di tahun ini akan bersama-sama kita baca dari Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, tema firman yang kita renungkan di dalam peringatan Paskah pada saat ini adalah, "Kan kuberitakan sejauh kuatku." Jemaat Tuhan yang terkasih, pada tanggal 23 sampai 25 Maret 2019 yang lalu sudah dilaksanakan pertemuan pemuda ekumenis internasional di Beirut. Ada 1.600 anak muda dari 43 denominasi gereja, dan mereka berasal dari negara-negara Timur Tengah, Eropa, demikian juga Beirut. Saudara, di dalam pertemuan tersebut ada seorang pemudi bernama Sarah dari Aleppo, Suriah. Dia bersaksi bahwa dia merasakan begitu senang bertemu dan berkumpul dengan pemuda-pemudi gereja tersebut.
karena dia merasakan bahwa sehari-hari dia harus melalui dan menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang begitu memprihatinkan karena peperangan yang terus-menerus terjadi di Suriah. Dia mengatakan, saya seperti mendapat tempat beristirahat, bisa tidur lebih lama, walau sesekali terbangun seakan mendengar ledakan bom. 8 tahun negara Suriah terjadi perang, Aleppo hancur. Setiap hari bunyi ledakan, saya dan keluarga saya begitu ketakutan setiap hari. Kami terus bersembunyi, kami terus berlari, bahkan seakan tidak ada tempat lagi yang kami gunakan untuk bisa memberikan rasa aman dan tenang. Di sini bersama saudara-saudara, saya begitu merasakan ketenangan. Saya akan membawa keluarga saya ke sini, tetapi saya tahu itu tidak mungkin. Besok hari terakhir, saya merasakan takut lagi karena saya harus kembali ke Aleppo. Malam ini saya akan menyanyikan lagu El Alma Gue Anda en Amor. Jiwa yang penuh cinta tak akan pernah lelah. Saya kembali tenang. Saya sadar bahwa rumah saya, keluarga saya, teman-teman saya di Aleppo, dia akan tetap menghadapi berbagai bahaya dan kekhawatiran. Saya membayangkan mereka akan berlari bersembunyi, tetapi sekarang saya tidak akan pernah lelah. Saya tenang. Aku percaya cinta Tuhan. Doa-doa saudara akan menopang kami. Suatu saat saya percaya Aleppo akan penuh dengan damai. Hal yang menarik dari cerita Sarah ini adalah bagian ungkapan yang terakhir, yang dia mengatakan, saya akan tetap berlari, saya akan tetap bersembunyi, tetapi saya tak akan pernah lelah lagi. Saya tenang. Apa sebab, saudara-saudara? Karena Sarah sudah merasakan dan memiliki cinta kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bukankah apa yang dialami oleh Sarah adalah satu kenyataan hidup dan juga gambaran kehidupan kita, bahwa hidup manusia memang harus menghadapi dua keadaan yang berlawanan. Di sisi yang lain, sering orang menghadapi rasa takut, tetapi di sisi yang lain juga harus dan bisa merasakan kegembiraan dan ketenangan. Di sisi yang lain harus menghadapi kondisi keluarga yang seakan ketika menghadapi pergumulan dirasakan begitu sulit. Bahkan orang tua juga merasakan ketakutan tentang kehidupan dan masa depan anak-anak mereka kelak. Namun di sisi yang lain, orang merasakan tenang dan gembira karena ternyata di tengah situasi yang dirasakan sulit ada jalan keluar. Bahkan anak-anak pun mendapatkan solusi untuk terus bisa melanjutkan kehidupannya dan meraih cita-citanya. Banyak orang juga merasakan takut atas persoalan sakit penyakit yang dialami. Di sisi yang lain juga merasakan dikuatkan dan boleh merasakan ketenangan karena orang-orang di sekelilingnya yang memberikan kekuatan, dukungan, dan doa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kisah kebangkitan Tuhan Yesus di dalam bacaan kita melibatkan satu peristiwa yang luar biasa, yakni dengan kehadiran malaikat.
Kehadiran malaikat yang pada saat itu akan memberikan berita atau kabar tentang kebangkitan Kristus kepada para pengikut Tuhan pada saat itu. Dan ada 2 orang perempuan yang mengasihi Yesus, yang pada saat itu ingin menengok atau melihat jenazah Yesus, dan mungkin mereka juga akan memberikan rempah-rempah di jenazah Yesus. Tetapi kedua perempuan itu begitu merasakan kaget yang luar biasa saat melihat bahwa kubur Tuhan Yesus sudah terbuka, batunya sudah terguling. Dan di situ kedua wanita itu melihat ada sosok malaikat. Dan malaikat itu memberitahukan kepada mereka supaya mereka tidak takut, karena Tuhan Yesus yang mereka cari sudah bangkit dari kematian. Setelah mereka mendengar kabar itu, tentu kedua perempuan itu merasakan 2 hal. Di sisi yang lain mereka masih merasakan ketakutan, tetapi mereka mendengar kabar tentang kebangkitan Kristus, mereka juga merasakan satu sukacita. Sehingga di antara 2 rasa tersebut, mereka akhirnya berlari cepat, seolah tidak sabar ingin memberitahukan berita itu kepada murid-murid Yesus yang lain. Tetapi sebelum mereka bertemu dengan para murid yang lain, di tengah perjalanan mereka, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan memberi salam. Salam bagimu. Mereka mendekatinya. Mereka memeluk kaki Tuhan yang sudah bangkit dan menyembahnya. Dan perintah perutusan yang sudah disampaikan oleh malaikat juga disampaikan kembali oleh Tuhan Yesus, supaya mereka tidak takut atau jangan takut. Mereka juga diminta untuk pergi dan mengatakan tentang berita kebangkitan Kristus kepada saudara-saudara mereka. Dan mereka harus pergi ke Galilea, karena di sanalah Tuhan Yesus menunggu mereka. Saudara, berita Injil sangat realistis menunjukkan bahwa berita kebangkitan tidak menghilangkan semua ketakutan para perempuan yang datang ke kubur. Sebaliknya, ketakutan itu memungkinkan mereka untuk tetap percaya, untuk tetap beriman kepada Kristus yang mereka jumpai di jalan, untuk mereka terus melakukan tugas yang diamanatkan, membagikan kabar sukacita, yakni kebangkitan Kristus, meskipun mereka masih ada di dalam suasana yang cemas. Ini adalah satu keberanian yang dimiliki oleh kedua wanita itu. Keberanian itulah yang disebut Paskah. Berita Injil Minggu Paskah ini memberi kita kemampuan untuk menjaga kaki kita di tengah getaran yang memungkinkan kita tidak hanya untuk bertahan, tetapi bahkan untuk berkembang, untuk tetap bergerak, untuk tetap maju, untuk tetap berlari meskipun menghadapi kehidupan yang sulit. Saudara-saudara, perkataan Tuhan Yesus, jangan takut. Salam ini diulangi oleh Yesus ketika dia bertemu dengan para muridnya. Hal ini memberi kita wawasan tentang hakikat kehidupan kita di dunia. Karena memang ada banyak hal yang seringkali menimbulkan kita ada di dalam suasana yang cemas, suasana yang takut, karena kita memang masih ada di dunia yang fana ini. Namun kebangkitan Kristus menciptakan satu kehidupan yang sukacita, bahkan memberikan satu pengharapan yang baru dan memberi keberanian kepada kita untuk kita terus menjalani hidup. Dalam kebangkitan kita memiliki janji Allah bahwa hidup
lebih kuat daripada kematian, bahwa cinta lebih besar daripada kebencian, bahwa belas kasih melampaui penghakiman, dan bahwa semua penderitaan dan kesulitan hidup itu bersifat sementara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan dan sukacita, keputusan dan harapan, keraguan dan iman, inilah dua sisi kehidupan kita di dunia ini. Tetapi pada akhirnya kita telah mendengar tentang janji kebangkitan, bahwa di dalam kebangkitan Kristus ada sukacita, ada harapan, ada iman yang pada akhirnya akan beroleh kemenangan. Sebagai seorang saksi, kita harus menyampaikan pesan ini, terus berlari dengan berani untuk mengabarkan berita kebangkitan. Apa yang kita takutkan hari ini? Tetaplah berlari untuk mengabarkan berita kebangkitan Kristus dengan berani. Tetaplah membangun harapan, tetaplah berbagi kebaikan, dan tetaplah berbagi sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami terima dalam kami memperingati hari kebangkitan Kristus di hari Paskah ini. Firman-Mu sungguh-sungguh memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan atas kami, sehingga sekalipun kehidupan kami di tengah dunia fana ini tidak lepas dari berbagai macam kesulitan, tantangan, hambatan, sakit, penyakit, bahkan situasi saat ini sedang terjadi adanya wabah yang begitu membawa berbagai hal korban, tidak hanya korban jiwa tetapi juga berbagai macam kondisi-kondisi memprihatinkan yang lain. Kami tetap mengimani bahwa Kristus yang sudah bangkit akan senantiasa menyertai kehidupan setiap orang percaya, memberikan kekuatan dan memberikan pengharapan, sehingga di tengah situasi dan kondisi yang sulit tidak akan berputus asa, tetapi akan memegang teguh janji kebangkitan Kristus. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat Tuhan di GKJ Ngatirjo. Engkau yang senantiasa akan menjaga, akan menyertai dan melindungi dari setiap cobaan, godaan, mara bahaya, bahkan sakit penyakit, sehingga seluruh jemaat-Mu akan beroleh kekuatan dan kesehatan yang baik untuk tetap melaksanakan setiap tugas panggilan Tuhan di tengah kehidupan berkeluarga dan dimanapun berada. Demikian juga kami menyerahkan anak-anak kami dan masa depan anak-anak kami di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau juga akan memberkati setiap tugas panggilan pelayanan gereja, sekalipun saat ini tugas panggilan pelayanan gereja dilaksanakan secara mandiri oleh keluarga-keluarga Kristen, mengadakan peribadahan mandiri, persekutuan doa mandiri di tempat mereka masing-masing. Tetapi biarlah Engkau sendiri yang senantiasa akan campur tangan di dalam kehidupan gereja di tempat ini, sehingga melalui setiap hal yang dikerjakan dan dilakukan, tetap Tuhan pakai menjadi sarana untuk memelihara iman percaya seluruh jemaat Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau akan campur tangan, menolong, memberkati bangsa kami ini. Terlebih jika saat ini bangsa kami masih ada di dalam suasana yang memprihatinkan, bahkan kami tidak tahu sampai kapan keadaan ini akan terjadi. Tetapi kami percaya bahwa sampai dengan waktunya Tuhan, Engkau sendiri yang akan turun tangan,
Engkau sendiri yang akan menyatakan kuasa dan pertolongan-Mu kepada bangsa kami, demikian juga bangsa-bangsa di dunia ini, untuk menyirnakan adanya wabah corona ini, sehingga kehidupan dunia ini akan menjadi pulih. Demikian juga kehidupan bangsa dan negara kami. Setiap orang bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, bangsa, dan negara kami. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Demikian juga keluarga-keluarga kami di dalam naungan kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami. Terima kasih Tuhan, ketika kasih dan penyertaan-Mu sudah kami alami dan kami rasakan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan kita akan naikkan Kidung Jemaat 340. Kidung Jemaat 340. Hei bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.